yang pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan untuk kita tanaman yang bernama iman, Islam, hidayah dan juga taufik, yang dengan keempat nikmat tersebut alhamdulillah segala bentuk apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah untuk kita tunaikan. Dengan iman, Islam, hidayah dan taufik, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tak sulit bagi kita untuk menghindar dari perkara tersebut, lagi-lagi lantaran iman, Islam, hidayah dan juga taufik. Besar harapan kita mudah-mudahan bukan hanya siang ini saja Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan untuk kita iman, Islam, hidayah dan taufik. Insya Allah sampai waktu yang sangat menentukan, ajal menjemput saat Israel datang untuk kali pertama dan terakhir kalinya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan saat itu, saat roh kita melompat dari jasad kita, mudah-mudahan Allah masih berikan dan kurniakan untuk kita iman, Islam, hidayah, taufik, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan mulia, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tentunya husnul khatimah itu menjadi harapan, cita-cita serta asa yang paling tinggi bagi orang-orang soleh, hamba Allah yang istiqomah, bukan menjadi lamunan tinggi, angan-angan yang tidak berkesudahan. Husnul khatimah itu harus diperjuangkan. Dengan cara apa diperjuangkan husnul khatimah? Dengan bukti dan nyata amal anak manusia yang menginginkan husnul khatimah. Karenanya dengan kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terdengar setiap sudut ruang kantor kita. Tumpukan kertas di atas meja kantor kita yang memang harus kita selesaikan sebentar. Ini Tuhanku urusannya. Betul Pak? Kita datangi masjid, kita jawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, iman Islam kita sedang berfungsi, bekerja sesuai dengan apa yang diinginkannya. Langkah kaki kita mantap menuju masjid, ayunan tangan kita pun serasi. Yang menjadi alamat adalah menjawab panggilan Allah. Absen diri fingerprint kita siang ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, bahwa kita saat ini masih menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan betul-betul husnul khotimah kita peroleh dan kita raih. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa menit ke muka insya Allah kita akan tambah pemahaman kita secara baik dan benar tentang ajaran agama Islam yang kita adopsi dari pemahaman Al-Quran firman Allah dan juga informasi dari sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada nomor urut hadis yang ke-6514 dalam Sahihul Bukhari dan di nomor urut ke-2511 ada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dua kitab sahih ini tercatat suntingan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Anas bin Malik. Beliau menyampaikan bahwa beliau mendengar satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, yatba'ul mayyit thalathah. Ada tiga perkara yang ikut mengiring dan mengantarkan jenazah. Tiga unsur. Ada tiga perkara. Informasi dan kabar ini disampaikan oleh baginda Nabi di hadapan para sahabat. Apa tujuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini pesan? Untuk modal dan bekal para sahabat melanjutkan kehidupan di masa mendatangnya. Apakah hanya untuk sahabat? Tidak. Beginilah cara baginda Rasul menyampaikan titipan amanah ilmiah kepada para sahabatnya, agar sahabat nanti meneruskan dan melanjutkan nge-share bahasa kita untuk kelompok-kelompok yang setelah para sahabat.
muncul tabi'in, tabi'in sampai kepada kita siang ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan sahabat Rasul sampaikan, para sahabat-sahabatku sayang, engkau yang menjadi tonggak jalannya dakwah al-Islam sepeninggalku nanti. Tolong sampaikan ini pesanku kepada halayak ramai, siapapun dia. Dia yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan, aku sebagai utusan, dan Al-Quran sebagai pedoman dan panutan. Sampaikan, ada 3 perkara yang ikut mengiring jenazah, siapapun itu jenazahnya, laki, perempuan, tua, muda, ASN-kah dia atau tidak. Apa 3 perkara yang ikut dan mengiringi ini jenazah? Rasul mulai mengurai. Yang pertama adalah ahluhu, ada keluarga yang ikut mengiring. Wa maluhu, harta benda pun ikut terlibat mengantar. Wa amaluh, yang ketiga adalah amal, ikut mengiring, menempel lengket, terus setia menemani sang empunya. Namun kata Nabi, fayarji ithnani, poin pertama dan kedua fayarji ithnani, yang kedua ini dia akan pulang, tidak menetap. Siapa dia? Keluarga. Siapa dia? Harta benda, kekayaan. Fayabqa wahidan, namun yang tetap setia menemani adalah amal. Mari kita simak secara mendalam. Kalau tadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ada 3 perkara, 3 unsur, 3 hal yang ikut mengiring jenazah ketika sudah di dalam keranda, kemudian keranda ini digotong ramai-ramai di atas pundak-pundak sang pengiring, orang yang mengantarkan. Jadi kalau saya ingin sambungkan, ada hadis yang juga senada dengan hadis yang kita bawakan pada siang ini, bahwa ada 2 model jenazah ketika sudah diletakkan di dalam keranda, kemudian diangkat, digotong di atas pundak-pundak sang pengantar, rombongan pengantar pengiring. Kata Nabi, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, kalau ada jenazah sudah tergeletak, terbujur kaku, awalnya dia bisa sholat, awalnya dia bisa puasa, awalnya dia bisa beramal soleh, mendulang pahala padat antara langit sampai bumi, tapi saat ini sudah menjadi bangkai, tidak lagi mampu untuk melakukan apapun, ibadah ataupun amal soleh. Wahtamalah rijalu ala anaqihim, dan para pengantar rombongan jenazah atau mayit ini sudah mengangkat keranda-keranda tersebut, diletakkan di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat al janazatu salihah, kalau jenazahnya salihah, perhatikan ini ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman. Kalau jenazahnya salihah, ternyata jenazah salihah memiliki teriakan saat dipanggul oleh sang pengantar. Apa kata jenazah? Dia melengking suara tinggi, dia berteriak, "Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni." Hei para pengantarku, percepat langkahmu. Jangan ambil kau punya langkah secara lamban, jangan. Orang Betawi bilang jangan lentet dong langkahnya, biar sebet dikitan dong. Ayo segera. Kenapa? Orang yang sudah di dalam keranda jenazah ini adalah jenazah yang pandai saat di alam dunianya. Dia beramal soleh, dia dekati Allah dengan posisi dan porsinya melalui amal-amal solehnya, ibadahnya baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Dia kerjakan ibadah dalam kesendiriannya atau di saat ramai orang. Dia akan menggunakan akalnya saat itu, tapi bukan lagi fisik tapi roh. Dia minta percepat, ayo langkah, percepat langkah. Dia lihat itu lubang 1x2 yang nantinya akan menjadi tempat persemayamannya. Sudah terendus, tercium aroma semerbak mewangi. Dia sudah melihat singgasana yang begitu hebat, tempat duduk yang dipersiapkan oleh Allah dari intan berlian, mutu manikan, ratna jauhari. Indah benar. Dia bilang segera, segera, segera. Catatan buat kita, kalau kita melihat ada jenazah dan kita persaksikan jenazah ini adalah orang saleh, ini ibu hajah adalah jenazah yang salehah, prosesnya jangan dibuat lama, Pak.
Jangan dibuat lama. Pak Haji, ini anak mau kita kebumikan kapan? Kita tunggu saja 1,5 bulan lagi. Wah, 1,5 bulan. Mau dikremasi, Pak. Kenapa? Belum dapat tiket, orang tuanya yang perempuan katanya mau pulang dulu dari Turki. Jangan. Ini jenazah yang solehah dengan teriakannya qaddimuni, segera. Mereka ini orang-orang soleh yang sudah dipindahkan dimensi dunia, bergeser ke dimensi akhirat, ingin segera mencicipi nikmatnya dia punya ibadah selama alam dunia. Bapak, saya mau tanya, kalau ada SMS atau WhatsApp sekarang masuk, dia masing-masing kita punya kontak HP, kita punya orang terdekat kita yang harta kekayaannya Masya Allah, kita terima WhatsApp kita saat ini, sekarang ini kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kebetulan Ani baru dapat rezeki nih, mohon nanti setelah pulang kerja segera mampir ke rumah Ani. Ani udah siapin uang 5 miliar buat ente, kira-kira gimana Pak? Pikiran kita 5 miliar. Tapi ternyata saya sampaikan ini tausiah sampai jam 9 malam. Kesel nggak Bapak sama saya? Jenazah begitu seluruhnya. Dia punya cita rasa pengen segera untuk disampaikan, ini hasil dari amalku, cepat segera, aku ingin segera merasakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda cerita apabila jenazah ini yang ghair salihah. Apa pekikannya? Apa teriakannya? Di dalam keranda dia seolah-olah meronta-ronta. Dia katakan, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Celaka, derita, nestapa, banjir air mata dari dunia sampai akhirat. Hai Anda para pengantarku, hendak kemana kau langkahkan kakimu? Stop, kalau perlu mematunglah Anda. Sebab langkah demi langkah, setapak demi setapak yang kau langkahkan kakimu itu terasa sangat. Ini hawa panas semakin hebat kurasakan. 1 kali 2 itu adalah tempat yang paling buruk, lebih dan jauh lebih buruk daripada tempat yang pernah kusinggahi di alam dunia. 1 kali 2 itu sudah dirasakan. Alat pecut para malaikat dan petugas Allah sudah terlihat oleh mata daripada jenazah tersebut. Dia katakan, ila aina tadhhabuna biha, hendak kemana kau bawa daku? Kata ini jenazah yang ghairu salih, yang tidak salihah. La haula wala quwata. Ayo kita kembali. Ini sebagai gambaran. Setiap kita camat begitu, kata orang-orang punya istilah, betul? Calon mati tanpa terkecuali. Tidak tunggu uban ada di dalam kepala kita, di atas kepala kita. Laki perempuan meninggal dunia, tua maupun muda meninggal dunia. Ya Pak, sambil tunjuk enak nggak? Tua, muda meninggal dunia seluruhnya. Mau jamaah lebih awal, ustadznya belakangan, atau ustadznya belakangan jamaah, silahkan duluan. Silahkan itu pilih. Yang jelas kita akan persiapkan segala bentuk amal soleh kita menyongsong datangnya hari kematian kita. Saat kematian kita datang, lalu kemudian kita digotong di atas pundak-pundak saudara kita, disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan, keluarga kita yang kita cinta dan mereka pun cinta kepada kita, semuanya ikut terlibat dalam mengantarkan jenazah kita. Saya tanya kepada bapak sayang kepada istri kita Pak? Jamaah, alhamdulillah. Segini banyaknya orang saya tanya, nggak ada satu, barang satu nyautin, Bapak sayang dengan istri kita? Istri wajib cinta kepada suaminya. Saya tinggal di kampung Melayu besar, saya pernah tanya kepada Bapak, Pak sayang nggak sama istri? Enggak Ustadz. Anaknya 17 nggak sayang sama istri. Tuh anak keluar dari mana kalau bukan karena tanda cinta kasih dan sayang? Wajib, tapi sepanjang sayang dan cinta kasihnya seorang pasangan, nggak ada saya punya cerita istri meninggal dunia, akhirnya suami buka kem, bangunkan kemah di samping mendiang istrinya, nggak ada. Saya cinta Ustadz, cinta saya sehidup semati. Seperti apa? Nanti sayangnya saya, cintanya saya meninggal dunia, saya ikut mau dikubur, nggak ada itu. Kurang sayang apa Umi Pipi dengan Uje? Betul. Di karet bifakan sini ya.
Begitu dipendam, ditanam itu jasadnya Uje, apa Umi Pipik juga ikut dikubur? Enggak, Pak. Betul. Sesayang-sayangnya seorang anak kepada orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, tidak ada yang berminggu-minggu tinggal di sekitaran pemakaman dan persemayaman ayahnya, tidak. Sesayang-sayang, seperhatian, sepeduli apapun orang tua kepada anaknya, tidak ada. Mereka semuanya saat mengantar, iya, selesai persemayaman semuanya balik. Harta benda pun demikian. Di orang kaya, di garasinya berjejer mobil-mobil mewah yang roda dua ada. Bahkan saking kayanya orang kampung bilang dia adalah konglomerat ulung di kampung kami, Ustadz. Sampai dia meninggal dunia juga ada beberapa keluarga yang ikut, bukan lagi dengan roda 4 dan roda 2, enggak lewat jalur darat, tapi dengan jalur udara. Dia punya private jet, tinggal disiapkan landasannya di samping persemayamannya. Semua harta bendanya ikut. Selesai persemayaman, proses pemakaman usai, pulang itu semuanya. Betul, Pak. Saya nggak pernah dengar 1x2 muat dengan Alphardnya yang 3 unit dia miliki ikut ditanam, tidak ada. La haula wala quwata. Ini titipan pesan bagi kita, orang-orang yang terlampau hebat mencari dunia sampai meninggalkan pesan akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Oh, zaman sekarang susah, Ustaz. Jangankan untuk yang halal, yang haram aja susah. Makanya sabet aja, sikat aja. Mau duit-duit Allah kayak duit yang sumbernya dari setan kayak. La haula wala quwata. Yang kita makan akan menjadi kotoran. Uang yang begitu banyak pun ketika kita belanjakan untuk pakaian dan kenaan busana kita, lama kelamaan itu akan menjadi rusak serat kainnya, lapuk sudah dimakan zaman. Adapun harta benda yang kita tinggalkan tidak sampai kita habiskan, jadi rebutan ahli waris kita. Lantas unsur yang ketiga ini yang akan mampu mengekalkan kita, apa dia? Amal. Apa, Pak? Amal. Mau amal yang sifatnya baik ataupun buruk, melekat di kita, tidak akan pernah berpisah, merenggangkan saja dari posisinya, tidak. La haula wala quwata. Ayo silahkan yang masih terus mengejar posisi yang paling nikmat di sampingnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Anda jaga 5 waktu secara berjamaah tepat waktu, yang Anda saat ini sedang perjuangkan Senin Kamisnya. Anda yang punya amalan sepertiga malam, bangun malam dengan tahajudmu dan rangkaian-rangkaian witirmu dengan qiraatul Quran, silaturrahimmu, juangkan, ikhtiarkan. Demi Allah, itulah yang menjadi bantal empuk untuk kita, selimut yang begitu hangat untuk kita, air condition yang begitu sejuk untuk kita nikmati. 1x2 orang melihat dari atas, tapi yang kita rasakan fawa'assa'alahu min riyadhihi. Orang yang mendapatkan nikmat di alam barzahnya, orang yang di atas melihatnya 1x2 kubur kita, tapi kita yang ada di dalam diluaskan, dilegakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum cerita negeri akhirat yang surga atau neraka, di alam barzah sudah ada 2 model alam barzah, imman ni'mah wa immal azab. Kalau tidak nikmat ya azab. Betul, Pak? Cuma ada 2 ini warnanya. Kita ada di mana tergantung warna amal kita di alam dunia. La haula wala quwata illa billah. Awas, hati-hati jangan sampai tertipu. Keluarga betul itu adalah cinta kasih dan sayang kita. Di mana-mana orang selalu mengatakan tempat yang paling teduh, memunculkan, menimbulkan rasa ketentraman di dalam hati seseorang, tiada tempat melainkan adalah keluarga kita. Betul? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi jangan sampai kita salah dan keliru. Sungguh keluarga pun boleh jadi menjadi amunisi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tembakkan kepada kita. Ada orang saking sayang cinta kepada istri, istri katakan, jangan bang, temani aku di sini, jangan sampai abang sholat berjamaah di dalam masjid, nanti aku sendiri. Dia turuti kata istrinya, iya mah, aku ingin sholat di rumah aja. Jangan, papa jangan ngantor pak, di sini aja, nggak usah cari nafkah.
Akhirnya kita di rumah saja, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara keluarga yang paling indah kita miliki adalah keluarga yang satu dengan lainnya saling mendukung untuk kita menyatu padu tanpa bercerai-berai masuk ke dalam syurga. Itu keluarga kita yang seutuhnya. Sebagaimana kita baca surah Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Orang yang menikmati surga Allah Subhanahu wa taala bukan dengan person, dengan sendiri-sendiri dia. Hum wa azwajuhum, mereka dan para pasangan-pasangan mereka. Mereka dengan beranak pinak dan keturunan-keturunan mereka. Mereka bersama orang-orang tua dan datuk-datuk mereka ke atasnya. Mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga dia sambil rebahan bersandar. Alal araiki muttaqiun, di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas. La haula wala quwata illa billah. Harta benda pun demikian. Oh, kata siapa? Harta benda yang begitu melimpah ruah, rizki kita di atas rata-rata, lantas itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Awas jangan sampai kita keliru. Semakin banyak kita memiliki harta benda, kerjaannya cuma menghitung, mengumpulkan, menghitung, mengumpulkan. Itu sifatnya Allah, sifatnya para pengumpat yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Humazah, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi siapa? Bagi para pengumpat. Siapa? Dikabarkan oleh Allah dengan rahasianya Allah. Dia adalah alladzi jama'a malan wa addadahu. Yang kerjaan setiap harinya adalah kumpulin harta benda, terus kemudian dihitung-hitung. Sertifikat tanahku ada 5. Satu di bilangan permata hijau, yang kedua di bilangan menteng. Mentengnya menteng beneran ini Pak, bukan menteng Tenggulun, bukan menteng Wadas. Mentengnya di Tengku Umar, di Lembang, di Jalan Surabaya. Ada juga itu sertifikat tanah di Pondok Indah, bla bla bla. Uangku di bank anu bank, bankerku ada di daerah ini, bankerku satu lagi di daerah. Dikumpulkan, dihitung-hitung. Yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka dengan harta kekayaan yang begitu banyak, kemudian mereka akan melenggang jalan indah tenan, masuk mengetuk pintu surga Allah. Tidak, semakin banyak harta benda kita, semakin lama masa audit oleh petugas Allah Subhanahu wa taala. Itu habis-habisan. Yang sedikit ada hisapnya, yang banyak juga ada hisapnya. La haula wala quwata. Lihat, Qarun sudah ada sejarahnya di dalam Al-Quran. Sehebat apa Qarun, sekaya apa Qarun. Kalau kita bertanding kekayaannya dengan Qarun, kalah kita. Tapi Qarun pun meninggal, mati, wafat, mangkat dia. Diselesaikan masa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi persoalan adalah harta benda kita, yang justru yang kita miliki itu sejauh mana mengekalkan kita mendapatkan nilai alam barzah yang nikmat. Itu persoalannya. Ada Sayyidina Utsman, dia punya uang, kekayaan, kebun, aset yang berjalan melimpah ruah, Masya Allah. Tapi setiap harinya buka mata Sayyidina Utsman, niatnya cuma satu. Pokoknya targetnya hari ini aku harus miskin. Orang kaya melek mata niatnya cuma satu, hari ini pokoknya harus takut didapati saat Israel bertandang di hadapanku, aku masih dalam keadaan memiliki harta benda yang banyak. Ini beda ini, 180 derajat dengan kita ini. Hari ini uang siapa lagi yang gua ambil? Sahib gue mana lagi yang bakalan gua tipu? Melek mata niatnya memperkaya diri kita. Semakin sering dan setiap harinya Sayyidina Utsman, pokoknya hari ini saya harus banyak-banyak mengeluarkan sedekah, infak, menyumbangkan ini harta benda saya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dijadikan bekal ini untuk saya mengetuk pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak dia memiliki niat untuk miskin, tapi justru semakin dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Ayo bismillah, dengan amal kita yang kita persiapkan untuk hari kematian kita, itulah yang nantinya akan menjadikan kita itu senyum,
di saat Allah Subhanahu wa taala sudah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Allah panggil, ini panggilan manja, mudah-mudahan buat kita nanti di ujung hayat kita, di tapal batas akhir kehidupan kita, insya hamba-hambaku yang soleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa-jiwa yang tenang, yang istiqamah menjalankan perintahku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang sayang, capek hidup di dunia. 5 waktu ku perintahkan engkau untuk sholat, kau jalankan. Sebulan suntuk untuk kau jalankan puasa, kau teguh dan istiqomah menjalankannya. Gangguan banyak tapi kau mampu untuk melewati alar dan rintangan tersebut. Ayo sekarang waktunya selesai. Nikmati hasil panen yang segera akan kau alami. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang pulang ini aku senang, pasti kau juga akan senang. Aku senyum, kau pun pasti akan senyum. Kau ridha, aku lebih ridha sayang. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk pada kelompok hamba-hambaku yang kuberikan rahmat di dalamnya. Wadkhuli jannati, ketuklah pintu dan gapura surga yang sudah kusiapkan untuk kalian. La haula wala quwata, sebab amal Pak. Oleh karenanya sedikit amal yang kita perbuat dalam soal dan terem kebaikan, insya Allah akan kita rasakan buah daripada kebaikan yang meskipun seujung kuku kita remehkan bahkan kadang-kadang. Betul, betul. Berbagi. Saya beberapa hari ini lagi salut, terkesima sangat dengan perilaku orang-orang. Saya juga nggak tahu muslimkah dia atau boleh jadi non muslim dia. Dia keluar dari rumahnya bawa makanan kucing. Di atas trotoar dia cari-cari kucing. Dia tebar itu makanan apa, whiskas apa namanya, makanan kucing. Dia kasih, bukan piaraannya. Itu ajaran cinta kasih, ajaran damai itu adalah al-Islam yang mengajarkan kita untuk berkasih sayang bukan hanya kepada umat Islam saja, bahkan bukan untuk jenis daripada makhluk Allah bernama manusia saja, tapi hewan, alam, tumbuhan dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa yang lagi-lagi ingin menggiring isu bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu bengis, Islam itu ekstremis? Lihat bagaimana ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali diberikan oleh Rasul untuk kita melakukan sesuatu amalan adalah baca basmalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ajaran cinta kasih yang sesungguhnya adalah al-Islam. La haula wala quwata. Ini bukan lagi soal kucing, tapi ini lagi soal manusia, bukan cuma sekedar manusia, tapi dia seakidah dengan kita. Makanya kemarin kita berbondong-bondong keluar dari rumah kita, padati itu Monas, gelar aksi damai untuk bela Palestina. Bahkan bukan dalam soal term dan frame-nya adalah agama. Itu pendeta, ada 4 orang yang saya dapati ikut gelar aksi bela Islam, yaitu Palestina. La haula wala quwata illa billah. Dengan cara apa lagi kita menyalurkan rasa kasih dan sayang yang Allah titipkan di dalam hati kita, kemudian kita share juga kepada orang-orang sekitar kita, doa kita kepada muslimin Gaza, para pejuang-pejuang Gaza. Betul Pak? Awas, hati-hati. Kita tadi sholat yang doa iftitahnya dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kita temui dan kita dapati, bahkan kita lafalkan dengan lisan kita, wa ana minal muslimin. Ada nggak kalimat itu kita ucapkan pada doa iftitah sebelum kita masuk rukun Fatihah? Ada Pak. Apa artinya wa anna minal muslimin? Saksikan ya Allah, aku ini bagian daripada orang Islam. Saat dibombardir itu Masjid Al-Aqsa, situs yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Apa sebabnya? Thalithul Haramain, satu di antara 3 masjid yang paling diagungkan, dimuliakan, dibesarkan oleh Allah di atas muka bumi Allah setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Thanil qiblatain, satu di antara 2 kiblatnya umat Islam. Bahkan perdana kita menghadap kiblat untuk salat kita kepada Allah adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sebelum kepada Ka'bah Al-Musyarrafah.
Dan disitulah mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai titik tolaknya. Loh, ini sekarang kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam kegaduhan. Kita mau melihat segala sesuatu itu dengan cara yang umum saja, tidak mau masuk kepada hal-hal yang khusus, nggak bisa. Wa anna minal muslimin, sangat dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda muslim harus terlibat cita rasanya kepada saudaramu yang sedang menjadi wakilmu, memperjuangkan dan merebut Al-Aqsa. Dengan cara apa? Doa perbanyak. Alhamdulillah, di antara masjid-masjid dari mulai 7 Oktober kemarin, mulai agresi daratnya pasukan Zionis Israel ke Gaza tepi barat, sampai kemarin sebelum ada gencatan senjata tanggal 23 November, saya sholat zuhur yang rakaat keempat setelah ruku, setelah i'tidal sebelum sujud menggunakan qunut nazilah, alhamdulillah, di Masjid Al-Badar ini. Cukup terpukau saya. Alhamdulillah. Sebab ngeri benar, mencekam, takut, khawatir kita. Kalau kita katakan, aku bagian daripada orang Islam ya Allah, apa kata Allah? Kau bukan bagian daripada orang Islam. Tidak ada keberpihakanmu kepada Islam dan umat Islam dan perjuangan saudara-saudaramu yang ada di Gaza dan Palestina. Jangankan untuk mengeluarkan uang, menyumbangkan donasimu, mengirimkan obat-obatan, menitipkan selimut, pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Soal doa saja yang gratisan enggak. Untuk mengaminkan apa yang dipanjatkan oleh imam saja pun tidak. La haula wala quwata. Nah, ini bagian daripada amal. Berapa banyak lisan-lisan yang kita doakan, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membersamai doa malaikat yang sama baiknya dengan doa yang kita panjatkan untuk saudara kita. Akhirnya doa terbaik itu kembali kepada lisan yang mendoakan. La haula wala quwata. Ini hebatnya doa. Ya Pak, amal perbanyak. Jangan sampai kita terlena. Usia bukan soal kuantitas. Meskipun sedikit saja, baru akil baligh dapat usia 2 tahun setelah akil baligh. Akil baligh di usia 14 tahun. 16 tahun dia meninggal dunia. Tapi syarat dan pada soal kualitas amal ibadahnya bahkan mengalahkan 60-70 tahun sampai cepek tahun. Ini yang nantinya akan menjadi pemberat timbangan amal soleh nanti di yaumil qiyamah. Insya silakan persiapkan keluarga kita, keluarga yang berkualitas jempol. Harta benda kita yang nanti akan menolong kita menjadi peneman dan penikmat di alam barzah. Dan jadikan juga kita adalah organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah modali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangankan untuk kita beberapa tahun lagi persiapkan kematian, atau minggu yang akan datang, hari yang selanjutnya, maaf, sebelum saya tutup salam, kalau di situ habis usia saya, bahkan tidak bisa lagi melihat istri dan anak-anak saya pulang. Kalau ajal sudah datang tepat, nggak bisa diundur atau dimajukan. Bapak yang saat ini masih ada dalam usia-usia bahkan dibuahkan oleh Allah dengan rasa sehat, nikmat yang afiah. Yuk sama-sama kita berjuang bareng-bareng. Mudah-mudahan amal kita yang nanti akan menjadi penolong untuk kita di alam barzah. Amin ya Rabbal. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah betul-betul mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Setiap apa yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah, mudah-mudahan itulah menjadi penutup amal kita sebelum kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saat kita tinggalkan istri dan anak-anak kita, mudah-mudahan istri dan anak-anak kita dalam keadaan yang kuat iman, kuat Islam. Hidupnya terus dihiasi oleh Allah dengan hidayah dan taufik. Agar keluarga kita yang kita tinggalkan tidak menjadi rongrongan kita yang ada di alam barzah. Karenanya tolong titipkan nilai tauhid dan akidah kepada anak-anak kita. Dengan akidah dan tauhid yang sejati-sejatinya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Gaza, mujahid-mujahid Palestina, insya Allah, Allah akan dekatkan dengan kejayaan, kemenangan. Bisa merebut daripada kemenangan dan kemerdekaan Al-Aqsa kembali di dalam genggaman tangan umat Islam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa 'afina wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqina wal zalimin wal mufsidin dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ashghil al-zalimin wal-zalimin wa akhrijna minhum salimin. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Iqbal Haqqi Tamam dari Kampung Melayu Besar. Kalau ada ucap dan sikap kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.